Sebelum saya presentasi, sebaiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hafada Dinum Afifa, nomor absen 10. Siti Amalia Palitalila Hanifah, absen 33. Saya Kurniasari, nomor absen 36. Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Rahma Febrianti, absen 35. Nah, sebelum kita memulai pada pembelajaran kali ini, kita harus mengerti nih arti dari belajar. Kalau menurut kelompok kami nih, belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar memiliki kompetensi berupa keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh seseorang tersebut. Nah, belajar juga dapat dipandang sebagai proses dalam upaya pencarian makna yang dilakukan oleh suatu individu loh. Dan selanjutnya, proses belajar pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan kompetensi seseorang dalam belajar. Belajar, menurut teori belajar kognitif, merupakan suatu proses mental aktif untuk memperoleh, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Kegiatan pembelajaran dibuat dengan tujuan untuk memfasilitasi anak dalam mencapai kompetensi. Selanjutnya, kompetensi mencerminkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diperlihatkan oleh seseorang yang telah mengalami proses pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran harus didasarkan pada teori tertentu agar dapat mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Teori belajar ini juga perlu dipahami oleh seorang guru atau seorang pendidik. Mengapa hal demikian? Karena seorang guru nantinya yang akan merangsang proses pembelajaran anak supaya lebih efektif dan harus menarik. Mengapa harus menarik? Karena di sini anak didik nantinya yang akan lebih giat lagi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, teori belajar kognitif ini sebagai teori pembelajaran penyedia panduan bagi guru untuk membawa anak didiknya dalam mengembangkan kognitif, emosional, dan sosial. Jadi untuk itu teori pembelajaran itu sangat penting sebagai suatu dasar pengetahuan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar kognitif menurut Brenner. Jadi di sini teori yang akan menjelaskan proses pemikiran dan perbedaan kondisi mental serta pengaruh faktor internal maupun eksternal dalam pembelajaran individu. Maksudnya di sini apabila proses kognitif bekerja normal, maka perolehan informasi dan penyimpanan pengetahuan akan bekerja dengan baik. Nah, apabila proses kognitif ini tidak bekerja dengan baik atau tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya, maka terjadi permasalahan dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip teori belajar kognitif menurut Brenner. Jadi di sini ada prinsip menurut Brenner. Yang pertama adalah bisa disebut model perseptual. Maksudnya ini kemampuan memahami informasi untuk mencari makna yang diterima oleh panca indera. Yang kedua adalah proses lebih penting daripada hasil. Yang ketiga itu adalah belajar itu aktivitas berpikir kompleks. Maksudnya proses kognitif ini yang melibatkan banyak tahapan atau bagian-bagian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan teori belajar. Ada 3 proses kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama adalah tahap informasi. Jadi tahap informasi ini tahap penerimaan materi, seperti seorang anak belajar memperoleh pengetahuan baru yang mengenai materi yang sedang dipelajari. Yang kedua adalah tahap transformasi. Terus yang ketiga adalah tahap evaluasi, tahap akhir. Maksudnya ini tuh seorang anak menilai sendiri sejauh mana mereka ini menerima informasi yang telah disampaikan dan untuk dimanfaatkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori pembelajaran menurut Piaget. Menurut Piaget sendiri, perkembangan kognitif merupakan proses genetik yang telah didasarkan pada proses biologis perkembangan sistem syaraf. Dan menurut Piaget sendiri, perkembangan kognitif tidak dapat didefinisikan secara kuantitatif. Menurut Piaget,
semakin bertambahnya usia seseorang, maka akan semakin kompleks susunan sistem syarafnya dan akan semakin bertambah pula daya pikir dan kekuatan mental Anda. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif menurut Piaget. Yang pertama, perkembangan kognitif merupakan proses genetis. Yang kedua, semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin kompleks pula susunan sistem syaraf dan daya pikirnya. Dan yang ketiga, proses adaptasi memiliki dua bentuk, yakni asimilasi atau proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif, dan akomodasi, yakni proses perubahan struktur kognitif sehingga dapat dipahami. Dan prinsip yang terakhir yakni proses belajar akan terjadi jika melalui tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Tahapan teori belajar menurut Piaget. Yang pertama, tahap sensori motorik, yakni usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahapan sensori motorik ini, anak cenderung melakukan sesuatu itu selangkah demi selangkah. Yang kedua, tahapan praoperasional, yakni usia 2 sampai 7 atau 8 tahun. Pada usia ini, pada tahap praoperasional ini, anak mulai mengenal tanda baca atau simbol dan mulai berpikir secara intuisi. Yang ketiga, tahap operasional konkret, yakni usia 7 atau 8 tahun sampai 11 atau 12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan dan mengenal aturan-aturan yang jelas. Dan tahapan yang terakhir, tahap yang keempat, yakni tahap operasional formal, yakni usia 11 atau 12 tahun sampai 18 tahun. Pada usia ini atau pada tahap yang terakhir ini, anak mulai dapat berpikir secara abstrak dan mulai menggunakan pola pikir kemungkinan. Teori belajar menurut Piaget. Yang pertama, pola berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru harus dapat menyesuaikan dengan anak-anak atau murid-muridnya. Yang kedua, anak cenderung lebih dapat belajar di lingkungan yang baik. Oleh karena itu, guru harus dapat menciptakan lingkungan yang baik pula. Yang ketiga, bahan belajar hendaknya baru, tapi tidak asing untuk anak. Dan yang keempat, berilah kesempatan untuk anak belajar sesuai tahapan-tahapannya. Dan yang terakhir, berilah kesempatan kepada anak pula untuk berinteraksi dengan kawan-kawannya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif menurut David Altshuler. David Altshuler merupakan seorang ahli psikologi pendidikan yang terkenal dengan teori belajar bermakna. Belajar bermakna dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, belajar penerimaan atau penemuan. Dan yang kedua, belajar hafalan. Jadi, menurut Altshuler, belajar bermakna yaitu siswa yang mampu mengaitkan informasi yang baru dengan informasi yang ia miliki atau pengetahuan yang ia miliki. Jika sebaliknya, siswa tidak bisa mengaitkan informasi yang ia miliki dengan kognitif yang ada, itu disebut dengan hafalan, seperti waktu kita SMP atau SMA. Jadi kenapa sih kita lupa dengan materi-materi yang sudah diajarkan? Karena kita menerapkan metode yang salah, yaitu hafalan. Dalam belajar penerimaan ini ada yang namanya proses subsumsi. Proses subsumsi itu proses penerimaan sesuatu yang ia terima dalam bentuk kognitif atau pengetahuan yang ia miliki. Dalam belajar bermakna ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kalian berhasil dalam belajar bermakna. Yang pertama, struktur kognitif yang ada. Yang kedua, stabilitas. Dan yang ketiga, kejelasan materi yang ada. Ada 6 langkah pembelajaran menurut teori Altshuler. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa.
Yang ketiga, memilih materi yang sesuai dengan karakteristik visual. Yang keempat, memahami topik-topik. Yang kelima, memilih konsep-konsep inti. Yang keenam, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Nah, yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif menurut Robert Gagne. Kalian tahu nggak sih Robert Gagne itu siapa? Nah, Robert Gagne adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang telah memperkenalkan berbagai pandangan tentang belajar. Salah satunya yaitu teori pembelajaran yang didasarkan pada model pemrosesan informasi. Dalam memahami tentang teori belajar ini, Gagne tidak memperhatikan apakah proses belajar terjadi melalui proses penemuan ataupun melalui proses penerimaan sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh Brunner dan Althusser. Menurut Gagne, yang terpenting dalam belajar adalah kualitas penetapan atau daya simpan dan kegunaan belajar itu sendiri. Nah, ragam belajar menurut teori Gagne. Ragam belajar menurut teori Gagne itu ada 5. Yang pertama ada informasi verbal. Informasi verbal tersebut meliputi seperti kegiatan mengatakan atau memberi nama lain yang hampir sama, membuat ikhtisar dari informasi yang telah dipelajari. Yang kedua ada keterampilan intelek. Keterampilan intelek ini seperti belajar diskriminasi, belajar konsep konkret dan konsep menurut definisi, belajar kaidah dan belajar kaidah yang lebih tinggi. Nah, ragam belajar yang ketiga adalah keterampilan motorik atau gerak. Keterampilan motorik atau gerak ini perlu dilatih dan perlu dipraktikkan setiap harinya agar bertambah sempurna untuk perkembangannya. Nah, untuk itu dalam mengerjakannya perlu banyak pengulangan atau latihan-latihan disertai umpan balik dari lingkungan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang proses kognitif dalam belajar menurut Gagne. Menurut Gagne, ada 9 tahap pengolahan atau proses kognitif yang terjadi dalam belajar yang kemudian disebut dengan fase-fase belajar. Nah, fase-fase belajar ini kemudian digolongkan ke dalam fase persiapan untuk belajar. Selanjutnya, kesimpulannya adalah bahwa belajar itu lebih ditentukan dengan cara seseorang mengatur informasi yang telah didapatkan dan bukan ditentukan oleh umur. Terima kasih. Kegiatan belajar sesuai tahap-tahap dan umur seseorang dan melalui proses akomodasi, asimilasi, dan ekuilibrasi. Pengertian belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Sementara Althusser mengatakan bahwa proses belajar akan terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru dan pengetahuan yang terakhir. Kesimpulan, teori belajar menurut Gagne adalah dia itu berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan. Namun yang paling besar berpengaruh adalah lingkungan individu seseorang. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan rumah, geografi, sekolah, dan berbagai lingkungan sosial. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.